pandangan kamu. Ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan itu wahai bapakku. Kalau itu Allah yang memerintahkan, lakukan. Maka dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi ketika falamma tallahu, ketika sudah hampir saja lil jabin, hampir saja pisau itu diletakkan mau memenggal lehernya Ismail, tapi Allah mengganti. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti dia dengan domba yang gemuk. Maka jangan berkorban dengan yang kurus-kurus, yang sakit-sakitan. Karena ganti Ismail dulu adalah azim. Azim itu banyak dagingnya, besar. Diganti oleh Allah dengan domba yang besar. Maka jangan disembelihkan atau jangan dikorbankan hewan yang sakit-sakitan, yang kurus, tidak berdaging, karena kita memberikan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita hari ini diminta untuk menyembelih anak, apa kira-kira tanggapan kita? Kalaupun anak kita banyak, pokoknya ada anaknya 10, minta sembelih 1. Ambil pula yang paling nakal. Tetap kita tidak akan mau. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah anak, menyembelih anak itu satu-satunya anak. Ketika dia sudah menginjak dewasa, sudah mampu menggantikan ayahnya. Jadi saat-saat Nabi Ibrahim benar-benar butuh sama Ismail. Kan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail sudah sampai umur di mana dia bisa berusaha. Ayahnya sudah tua, sekarang anak bujangnya sudah bisa berusaha. Berarti seorang ayah saat benar-benar butuh pada saat itulah dia disuruh disembelih itu. Lambat dapat anak saat dibutuhkan, dan itu satu-satunya. Berat enggak itu? Tapi karena Allah yang memerintahkan, maka Nabi Ibrahim siap untuk melakukan. Tapi sekali lagi Allah benar-benar hanya ingin menguji imannya Nabi Ibrahim. Nah, oleh karena itu sesungguhnya berkurban itu adalah bagian dari ujian keimanan kita. Memberikan sebagian dari apa yang kita miliki, dan yang kita miliki itu pun yang memberinya adalah Allah. Dan ketika kita berikan, Allah pun akan ganti. Atau apa juga? Dia yang memberi saat kita mampu, kalau diberi dia ganti. Tidak ada masalah. Oleh karena itulah benar-benar menunjukkan keimanan bagi seseorang. Baik, kemudian yang berikutnya juga adalah musyarakatu ahlil buldan hujjaji baitillahil haram fi ba'di sya'airil hajj. Agar orang-orang yang tidak berhaji ikut melaksanakan sebagian dari syiar-syiar yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Jadi kita gak ikut haji nih. Orang pada haji semua di sana. Tapi ada sebagian dari syiar-syiar yang kita diminta untuk melakukannya. Salah satunya adalah menyembelih dalam bentuk korban. Itu juga lah sebabnya ada hadis di mana orang yang kalau sudah dia berniat untuk berkorban dan apabila masuk 1 Zulhijjah fala ya'khudhu syai'an min sya'rihi wa adhafirihi. Hendaklah dia untuk tidak memotong kukunya dan tidak memotong rambutnya. Jadi bagi yang sudah berniat berkorban, mulai dari masuk 1 Zulhijjah kemarin, jangan potong kukunya, jangan potong rambutnya. Untuk apa? Untuk membawa suasana itu seolah-olah kita sama dengan orang-orang yang berhaji. Orang berhaji kan tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Yang dimaksud kuku itu kuku yang berkorban, bukan kukunya hewan. Nah, karena ada memang sebagian kecil yang mengarahkan ini kukunya kita atau rambutnya kita atau bulu-bulunya domba itu yang tidak boleh dipotong. Ada sebagian yang mengarahkan ke situ. Tapi kalau kita tengok pada dhamir itu fala ya'khudhu syai'an min sya'rihi. Ketika dipakai dhamir hi berarti orang yang berkorban. Karena kalau tujuannya adalah hewan,
Maka Rasul akan katakan min sya'riha wa azafiriha. Itu kalau dalam kajian ilmu nahu. Oleh karena itu yang lebih kuat, walaupun ada sebahagian kecil yang mengatakan seperti itu. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Syekh Mustafa Ya'qub dalam bukunya, itu ada sebagian yang seperti itu. Tetapi yang lebih kuat adalah kukunya atau rambutnya orang yang berkurban. Itu untuk membawa syiar agar kita terbawa kepada suasana yang ada di sana. Tapi jangan dijadikan alasan pula untuk membatalkan korban karena kuku terlanjur dipotong. Kamu kenapa tidak jadi berkorban? Kan kemarin tidak daftar. Terlanjur saya potong kuku. Ini alasan tidak nak berkorban ya kalau itu. Karena walaupun ada larangan, tapi bukan berarti sampai ke tingkat haram. Artinya nggak ada sanksinya kalau sudah terlanjur. Kalau di haji kan terlanjur potong kuku kan ada dam kan. Kita sekarang kalau terlanjur potong rambut, potong kuku ya nggak ada sanksi apa-apa. Cuma kita kehilangan pahala untuk mendapatkan sebuah sunnah yang diajarkan Nabi. Jadi ketika diajarkan Nabi, lalu kita amalkan, di situ ada pahala. Kalau seandainya hanya sekedar sunnah, tidak sampai kepada hukum wajib, terlanggar, berarti tidak ada sanksi. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak jadi berkorban. Saya kira itu mungkin ya sebagai tambahan dari saya ringkas-ringkas saja penjelasan tentang hikmah, mudah-mudahan bisa dipahami. Seandainya ada 1 atau 2 pertanyaan, dan banyak sebenarnya masalah-masalah korban itu yang biasa sering ditanyakan, soal kulit, soal apa kan itu kan, bagaimana diperjualbelikan. Saya ingin katakan, jangan ambil lagi keuntungan dunia kita dari sesuatu yang sudah kita sembeli atas nama Allah. Jual beli itu keuntungan dunia enggak tuh? Keuntungan dunia. Sekarang hewan sudah kita sembelih atas nama Allah. Enggak boleh diperjualbelikan. Tanduknya, kulitnya, pahanya, tulangnya. Enggak. Karena kita sudah serahkan nyawa itu kepada Allah atas nama Allah. Yang kita harapkan pahala. Maka berharaplah pahala itu dari Allah. Masa kita mau lagi dapat uang 100.000, 200.000 dari apa yang sudah kita sembelih atas nama Allah, maka dilarang sama sekali untuk memperjualbelikan. Ada semacam keringanan yang pernah disampaikan oleh Abu Hanifah, seandainya memang tidak ada yang mau kemudian akan mubazir, ada memang solusinya oleh Abu Hanifah. Jika memang seperti itu, jual tapi bukan untuk kepentingan pribadi, tetap untuk menjadi kepentingan fakir miskin atau diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Cuma bahasa tidak ada yang mau itu tidak bisa diterima. Orang beli aja mau. Masa kita katakan tidak ada orang mau? Sang membeli yang mau mah. Jangan kan di Bali yang mau. Jadi tidak bisa diterima bahasa tidak ada yang mau. Oleh karena itu ambil saja kebijakan. Mungkin ada yang tidak mau. Tetapi sebanyak itu pula orang yang mau. Sebanyak orang tidak mau, tapi segitu pula jumlahnya orang yang mau. Maka potong saja. Yang mau ambil, yang tidak mau jangan ambil. Barangkali tidak mesti dimasukkan ke jatah masing-masing itu kan, dia onggok-onggok tuh, potong kecil-kecil. Nggak usah masukkan ke situ. Bisa saja nanti itu tidak bermanfaat. Tetapi letakkan saja di satu tempat, yang mau ambil, yang tidak mau jangan ambil. Saya yakin, kami sudah coba itu di masjid kompleks saya. Daging ini belum dibagi, yang kulit sudah habis. Jadi tidak terbukti bahasa orang bilang kan mubazir nanti banyak yang tidak mau. Tidak percaya saya. Belum selesai daging ini dibagi, kulit yang tadi dionggok tuh mana kulit tadi, rupanya sudah diambil, banyak yang mau rupanya. Nah, oleh karena itu tetap jangan pernah dijual agar kita selamat. Karena ada hadis yang melarang untuk jangan diperjualbelikan daging korban yang sudah disembelih atas nama Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Sekira ada banyak hukum yang mungkin kita kembangkan dalam tanya jawab 1 atau 2 biar tidak terlalu lama. Silakan kalau ada. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 jenis tadi ya untuk hewan kurban kita, dan jenis itu onta jelas ya, di kita tidak ada onta kan, di kita onta paling di kebun binatang. Itu pun tidak pula semua kebun binatang kan, ada kebun binatang di kita yang ada di situ nyamuk, lalat. Memang benar kebun binatang kan, tengok mana binatangnya, rupanya nyamuk sama lalat aja. Yang ada di situ. Jadi onta mungkin kita tidak bicarakan. Ada sapi dan yang sejenisnya. Nah, sapi dan yang sejenisnya berarti masuklah di situ kerbau. Orang bilang lembu, macam-macam bahasa, mau dibilang lembu, kerbau, sapi, ada enggak lagi bahasa lain itu? Jawi-jawi, ada jawi-jawi kan? Sama aja sapi jawi-jawi itu, tapi ada orang nyebut jawi kan? Bahkan ada mau kampung jauh-jauh maksudnya kan. Jadi apa saja itu sejenis masuk. Atau kambing dan yang sejenis. Yang jenis itu bisa domba, biri-biri, apa lagi? Entah apalah pokoknya. Pokoknya yang sejenis. Oleh karena itu jangan pernah ragu untuk berkorban dengan kerbau karena tadi disebut sapi. Nah, jadi sapi dan yang sejenisnya masuklah di kerbau. Terkait dengan pembagian kulu wa tasaddaku, kulu waddakhiru wa tasaddaku. Makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah. Sebenarnya dulu pada masa Rasul tidak ada pakai panitia-panitia. Jadi masing-masinglah dulu orang yang menyembelih di rumahnya. Yang berkorban kambing nanti dia akan sembelih kambing itu lalu dia bersihkan sendiri. Ada yang dia makan, ada yang dia bagikan, sedekahkan, ada yang sebagai hadiah. Sedekah itu bahasa biasanya untuk fakir miskin. Kalau hadiah, pemberian yang mana tidak mesti untuk fakir miskin. Mungkin untuk orang-orang yang dia ingin memberikan hadiah, ada kawan akrabnya, atau ada kepala kantornya, dia berkorban lalu dia mau hadiahkan. Bolehkah? Boleh. Tapi di kita kan tidak lagi berkorban sendiri-sendiri, tapi sudah diatur dalam bentuk kepanitiaan. Dalam bentuk kepanitiaan. Sehingga dikumpulkanlah hewan-hewan kurban itu, lalu kemudian disembelih, dibersihkan, dan dibagi-bagi juga oleh para panitia. Maka korban bukan milik panitia. Korban bukan milik panitia. Korban itu sesuatu yang sudah diberikan atas nama Allah. Panitia adalah penerima amanah untuk memberikan itu. Maka panitia harus amanah. Jangan tiba-tiba panitia bawa satu pahanya. Mana paha tadi? Rupanya udah hilang satu. Enggak. Harus amanah. Karena dia sedang mengerjakan sesuatu yang diamanahkan kepada diri dia. Nah, bolehkah diberikan jatah yang tadi itu? Ya seperti tadi, ada yang untuk dimakan, ada yang untuk diberikan kepada fakir miskin, ada yang untuk diberikan hadiah. Umpamanya dikasih Pak RT umpamanya, kasihlah Pak RT itu. Apalagi nanti kalau sana yang berkorban sendiri berpesan, ya, ada si A berkorban nih, saya ingin nanti 1 bungkus ya untuk si Fulan, boleh, emang dia yang berkorban kan? Boleh tuh.
Cuma jangan pula sampai nanti mendatangkan hindarkan juga terjadinya fitnah-fitnah di tengah-tengah masyarakat. Kan kadang macam-macam yang muncul kan. Udahlah begini-begini dia ngatur-ngatur kita pula, kan macam-macam nanti itu bahasa-bahasa yang muncul. Tapi kalau ingin diberikan maka dibolehkan, tapi tetap dengan menjaga seperti apa kemungkinan untuk diberikan itu. Jangan pula nanti ini Bapak ini 4 jabatannya di masyarakat, dapat 4 bungkus untuk 4 jabatan. Umpamanya. Padahal dia orang kaya umpamanya kan. Orang kaya itu kan udah sehari-hari makan daging dia kan. Udah muak dia sama daging. Ada orang yang mungkin sekali sebulan entah 2 kali cuma makan daging. Benar-benarlah berikan kesempatan kepada orang-orang miskin untuk mendapatkan apa yang jarang mereka makan. Maka kulu wadakhiru watasaddaqu. Yang berkorban boleh enggak? Boleh. Bahkan ada yang membagi-baginya jadi sepertiga, walaupun tidak harus sepertiga persis dalam hitungan matematika itu. Tapi boleh dia mengambil bagian jatah dari korban dia sendiri. Karena dalam hadis itu kulu, makanlah. Berarti itu perintah memakan bagi yang berkorban. Baru setelah itu untuk dibagi-bagikan. Sehingga dengan demikian yang berkorban mendapatkan dan kemudian masyarakat secara luas juga bisa mendapatkan. Semakin banyak jumlah kurbannya, tentu akan semakin banyak pula jumlah daging yang akan didapatkan oleh masing-masing. Sekarang seperti itu, Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tadi ada, silakan. Iya. Jadi yang berkorban dan ini kan. Kalau dikatakan boleh, boleh. Karena dia yang punya. Cuma pantas tahu enggak itu aja lagi. Udahlah dapat dia segini, pokoknya ini nanti ini hatinya untuk saya semuanya tuh. Bilang aja gini, kalau gitu Bapak urus aja lah korban Bapak sendiri. Bapak tentukan berapa untuk Bapak. Karena dulu bang enggak ada pakai panitia-panitia kan. Enggak ada sama Nabi, enggak ada, masing-masing aja. Dan mereka yang memberikan siapa yang dia ingin memberikan, kasih sama tetangga. Kasih sama apa. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah? Ya boleh, karena memang itu adalah milik dia. Cuma tinggal lagi soal kepantasan atau kelayakan. Maka ketika sudah ditetapkan, kan biasanya diambil sepertiga gitu ya. Kalau jumlah daging nanti 100 kilo, berarti sepertiganya 33. 33 dibagi 7 orang. Segitulah nanti dia bisa atau diberikan jatah kepada dia dan sudah disepakati. Dan itu tidak mengapa. Maka kalau dia ingin minta satu kupon umpamanya untuk ada yang mau dia berikan, itu selain dari yang 3 tadi, tidak apa-apa. Karena yang watasaddaku tadi itu juga selain dari yang jatah dia yang untuk dia makan. Tapi lagi-lagi bukan hanya sekedar bicara kebolehan, tetapi kita bicara kepantasan. Nanti dia minta pula 5 kupon kan. Saya mintalah saya nanti 5 kupon. Nah, ada orang yang mau saya kasih. Bolehkah? Ya boleh sebenarnya. Cuma ya kayak tadi, Bapak urus aja lah korban Bapak. Biar nanti Bapak bisa tentukan siapa yang mau dikasih. Tidak serahkan kepada panitia. Kalau dia sudah diatur oleh kepanitiaan, tentu ada juga aturan-aturan yang dibuat oleh kepanitiaan, dan memang itu biasanya terkait nanti dengan bagaimana baiknya yang akan terjadi dalam kehidupan masyarakat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada satu, silakan.
Ya. Sebaiknya memang ditentukan agar soal keuangan ini transparan. Soal uang ini soal yang paling mudah orang bermasalah. Paling mudah mendatangkan kecurigaan. Oleh karena itu, perlu transparansi dalam persoalan ini. Umpamanya 2.700.000 itu untuk belinya, 100.000 untuk operasional. Jadi kena 2.800.000. Maka nanti panitia berupayalah untuk mencari kerbau atau sapi yang memang harganya 27 kali 7. Karena itu uang untuk harga kerbaunya. Yang 100 ini nanti untuk operasional, karena tadi sudah sifatnya kepanitiaan, beli plastiknya, beli talinya, terpalnya, macam-macam itu kan. Nanti masjid mau dialas itu terasnya itu kan yang tempat bagi-bagi, dan itu tidak gratis kan. Boleh diambil. Nah, seandainya ternyata uang untuk kurban terkumpul 19 juta, harga kerbau nggak ada yang pas segitu. Kalau ada yang pas itu ambil. Jangan sengaja nanti panitia cari yang murah agar ada sisa. Ini harganya pas 19 juta. Uang 19 juta nih. Ada yang kecil sedikit enggak? Ada yang harga 18.200.000 tapi agak kecil. Diambil yang 18 juta ini. Salah. Kenapa? Karena uang sudah dikumpul tadi untuk yang harga 19. Seandainya tidak ada yang pas, ternyata ada yang 18.500.000. Berarti sisa 500. Perlu dikomunikasikan kepada pemilik korban. Karena itu uang mereka. Belum, tidak jadi sapi. Kan uang nih kan. Sapinya sudah ada nih. Yang 500 ini kumpulkan kembali mereka, lalu tanya mereka, apa mau dikembalikan atau enggak? Biasanya jarang yang berkorban minta dikembalikan. Karena nanti kembalikan masing-masing 50.000, 100.000. Paling nanti ujung-ujungnya masukkan ke kas masjid, atau ke kas anak yatim, atau ke kas pemuda, macam-macam. Tapi perlu ada transparansi. Kalau enggak nanti itu akan menjadi bahan omongan. Saya dapat kabar kemarin harga sapi kita cuma segini katanya. Mana uang yang kemarin? Sudahlah awak capek-capek bekerja, awak dapat pula kata-kata pahit yang tidak menyenangkan. Maka untuk menghindarkan itu semua perlu kejelasan, transparansi. Bilang saja, ini Bapak Ibu uang sisanya ada. Mau dikembalikan? Kalau iya, kembalikan. Oh, harus kembalikan walaupun 10.000. Balikkan ke dia, ini uang 10.000, ambil. Tapi kalau katanya, dan biasanya berdasarkan pengalaman, mereka tidak akan ambil. Karena mereka sudah berbahagia dengan kurbannya, tidak mungkinlah minta dikembalikan yang hanya 50.000 atau 100.000. Kemudian, boleh tidak dikasih upah tukang sembelih, tukang jagal. Dikasih upah boleh, tapi jangan dari hewan kurban. Karena Ali ibn Abi Thalib mengatakan, wa nahnu na'khudhu min indina. Rasul melarang Ali untuk menjadikan itu sebagai upah. Karena ada ini yang kepala ini adalah sebagai upah bagi penyembelih, maka salah. Nggak boleh diambil upah dari hewan yang disembelih itu. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, wa nahnu na'khudhu min indina. Kami ambil dari kami. Berarti boleh dari yang lain. Dari yang lain itu siapa? Pertama, kemungkinan dari yang berkorban. Dia ngasih upah.
Ada enggak yang bisa sanggup langsung untuk menyembelih di antara korban itu? Karena yang paling bagus, kalau ada yang berkorban itu yang sanggup menyembelih, dialah yang paling bagus untuk menyembelih langsung. Tapi kalau tidak, maka boleh diwakilkan kepada orang lain. Sebagaimana Rasul mewakilkan Ali untuk melanjutkan sembelihan dia. Lah selesai 60 ekor Nabi, ponek Nabi kan 60 ekor. Ya satu saja. Alinya tolong lanjutkannya. Maka boleh diwakilkan. Nah, untuk yang tadi itu boleh dari yang berkorban dan itu yang paling bagus. Karena yang menyembelih tadi adalah wakil dari yang berkorban. Atau ambil dari uang-uang yang lain, dari kas-kas yang lain. Karena ini adalah bagian dari kegiatan masjid, ya barangkali diambil dari kas masjid. Karena ini bagian dari kegiatan masjid. Jadi yang dilarang itu bukan memberikan upah, tapi yang dilarang itu adalah menjadikan hewan kurban sebagai upah. Itu yang tidak dibolehkan. Iya. Sebenarnya kalau ingin coba dipahami secara baik, itulah korbannya panitia itu di hari itu. Orang uang yang diberikannya 2.700.000 sampai 3 juta, dia tidak mau mengorbankan tenaganya. Ada orang hanya minta upah, sekedar minta upah, karena timbangannya dipakai. Nah, ini timbangan saya dipakai nih, satu kantong nih untuk timbangan. Orang uang yang dikorbankannya, kerbau yang dikorbankan, dia tidak mau mengorbankan timbangannya untuk dipakai. Jadi sesungguhnya di hari itu semua kita bisa berkorban. Ada orang yang berkorban harta, ada orang berkorban tenaga, ada orang berkorban waktu. Ada yang datang situ tidak kok jocek nengok-nengok aja, berarti mengorbankan waktunya kan? Seharusnya nyepai ke kadainya nak buka kadai tu Aku ndak duduk situ ndak ikut kojonya lah tua ke. Ndak tolok dek lah ndak sama orang muda dah kan. Setidaknya dia berkorban itu. Termasuklah yang panitia tadi itu. Itu pula lah korbannya panitia itu. Tapi kalau memang ingin juga diberikan upah, sekali lagi komunikasikan dengan yang berkorban tadi dan berikan porsi untuk sebagai upah. Umpama 2.700.000 untuk korban, 1 juta untuk operasional. Bagi-bagilah 1 juta yang 100.000 tadi itu. 100.000 kalau kali sekian kan sekian juta tuh. Plastik segini, tali segitu, mungkin ada sisa. Bilang kepada mereka kalau itu adalah bagian untuk panitia yang tadi ingin diminta jasanya. Tapi ketika mereka tidak mau upah, udah inilah korban saya di tahun ini. Inilah tenaga yang saya bisa berikan. Berarti dia juga sudah berkorban. Sehingga semua orang di hari itu berkorban. Artinya memberikan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tidak boleh ya, tinggal diatur aja, tinggal dipahami secara baik. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Ada pertanyaan? Kalau keluarga yang sudah menunaikan haji dan berkurban, apakah kurbannya hanya untuk yang berhaji saja atau untuk keluarga? Berarti niat korban. Kita kalau bicara seputar niat korban itu boleh untuk satu keluarga dan tanpa batas. Untuk satu keluarga. Boleh. Niatnya. Umpamanya ada orang sembelih seekor kambing. Tapi niat dia bukan hanya untuk diri dia, tapi untuk satu keluarga. Sekarang dia satu keluarga itu ada 10 orang. Masuk dalam niatnya. Tidak apa-apa, boleh. Nabi pernah menyembelih
2 ekor yang disembelih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sembelihan pertama kata Rasul, hadza li wa li ahli. Ini adalah untuk saya dan untuk keluarga saya. 1 ekor pertama. Yang kedua, apa kata Rasul? Hadza li wa li ummati. Ini untuk saya dan untuk umat saya yang tidak sanggup berkorban. Jadi kalau ada orang miskin yang tidak pernah sanggup berkorban, tidak usah sedih. Dia masuk pada doa Nabi ketika dulu Nabi mengikutkan umat yang tak sanggup untuk berkorban itu. Dan itu tidak berbatas jumlahnya. Maka untuk niat boleh mengikutkan orang lain dalam niat kita. Tapi kalau untuk yang menanggung biayanya, maka kambing hanya untuk 1 orang dan kerbau atau sapi itu boleh untuk 7 orang. Untuk yang menanggung. Ada kemarin pertanyaan, mungkin perlu saya sampaikan di sini. Pertanyaan begini, dia 6 orang sudah ada, tapi biaya masih belum cukup, tinggal 1 orang. Tidak ada yang 1 orang sanggup. Boleh tidak yang 1 orang ditanggung oleh 3 orang? Jawabannya tidak boleh. Berarti lebih dari 7. Jadi 9 dia kan, 6 tambah 3 berarti jadi 9. Karena bolehnya hanya 7. 6 sudah ada nih. Cuma 1 nih nanggung nih. Kalau enggak jadi boleh kerbau kan nanggung. Dicari 1 orang yang sanggup, enggak ada. Ada 3 orang, kalau patungan bisa. Maka jawabannya tidak boleh. Jangan lakukan itu. Sebab melebihi ketentuan Nabi. Nabi mengatakan untuk kerbau, sapi, dan onta itu maksimal hanya li sab'in, untuk 7. Sedangkan kerbau itu untuk 1 orang. Adapun niatnya boleh untuk 1 keluarga, meskipun jumlah keluarganya banyak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, saya kira mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang benar yang saya sampaikan itu semata-mata adalah bantuan dan pertolongan dari Allah. Dan yang salah itu semata-mata hanya karena kelemahan dan kekurangan ilmu. Dan juga barangkali dari bisikan-bisikan syaitan. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.